Hai, ketemu lagi di InShoutcast, tempat di mana kamu bisa mempromosikan produk dan jasa usaha kamu secara gratis. InShoutcast merupakan program CSR dari Flynn Natural Air Freshener. Nah, untuk teman-teman pengusaha yang bingung mau kemana menyalurkan dana CSR-nya, yuk kolaborasi dengan kami di sini. Kita dukung UMKM dan industri rumah tangga melalui program Promotalk di InShoutcast. Flynn Natural Air Freshener. Kali ini InShoutcast tampil secara berbeda. Kami berkesempatan untuk berkunjung ke tempat kerja salah satu juru icip kopi Indonesia. Siapa dia? Ini dia Bapak Daru Handoyo. Apa kabar Pak Daru? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Pak Daru ini adalah juru icip kopi ya Pak? Boleh dikasih tahu nggak sih Pak kepada Shoutcastian semua, juru icip kopi itu apa sih Pak? Juru icip kopi itu orang yang memberikan penilaian kopi bukan berdasarkan selera. Bukan berdasarkan selera, tapi berdasarkan mutu. Jadi nggak ada kopi enak atau tidak enak, tapi kopi bagus atau kurang bagus. Itu ada standarnya. Ada standarnya, itu ada standar internasional. Kenapa ada juru icip kopi? Karena dalam perdagangan dunia, kalau kita bilang kopi kita enak, yang sana belum tentu setuju. Tapi kalau kita bilang bagus, seberapa bagus? Itu ada standar-standarnya. Itu dihitung dari mana? Tingkat kemanisannya, tingkat keasamannya, tingkat kekentalannya, bodinya, kemudian balance dari rasa-rasa tersebut itu ada yang menonjol, apakah itu saling mengisi. Nah, di situ. Itu lain-lain ya Pak. Itu lain-lain. Grade paling rendah tuh berapa Pak? Skalanya 0 sampai 100. Skalanya 0 sampai 100. 0 itu air putih. Tapi belum ada yang mencapai 100 karena 100 punya Tuhan ya. Nah gitu ya. Jadi kalau kopi-kopi komersial itu angkanya antara 60-70. Di atas 70 sampai 80 itu adalah kopi premium. Kemudian di atas 80 ada specialty. Specialty itu juga ada yang di atas 90, itu yang dinamakan adalah fancy. Dan kalau di atas 95 itu rare ya. Jadi kopi Indonesia ada? Kopi Indonesia yang baru ketahuan karena baru tahun ini kita ikutan lelang internasional dengan juri internasional. Itu baru sampai 89. Itu juga sudah prestasi yang bagus ya Pak? Prestasi bagus. Perlu disampaikan juga bahwa kopi Indonesia itu sudah bibitnya udah bagus. Jadi sudah cantik lah istilahnya. Tinggal nanti molesnya gimana gitu loh. Nah selama ini kadang kita pakai standar kita untuk molesnya sehingga jadi medok, bukan kelihatan cantik. Nah tugas saya untuk memberitahu bahwa ini dasarnya cantik loh, tinggal kamu polesnya bagaimana nih, tambahin lipstiknya, tambahin eyelinernya, tambahin whatever, blush on segala macam gitu. Tapi itu icipnya itu dari warung kopi ke warung kopi atau gimana nih Pak? Kalau ini kita lebih ke tingkat komersial ya. Komersial. Jadi yang utamanya adalah kalau kita mau kirim kopi ke luar negeri atau ke pembeli siapapun, biasanya petani kopi itu mengirimkan ke saya untuk memberikan masukan. Kopi saya sebenarnya nilainya berapa sih Pak? Tuh, jadi waktu dia jual, waktu dia serahkan ke pembelinya itu, dia bilang ini nilainya adalah 86, 85 gitu ya. Yang beli juga karena punya profesi yang sama dengan saya, mereka juga akan setuju. Mungkin dengan selisih nilai nggak terlalu banyak, mungkin 84,5, 85,5 gitu. Tapi nggak lagi bicara sesuatu yang kualitatif ya. Tapi kita nggak bisa di-quantify. Jadi bilang enak atau nggak enak itu nggak laku sekarang istilahnya kayak gitu. Nah kalau kita juga boleh tahu sejarahnya Pak Daru itu menjadi juru icip kopi itu bagaimana sih Pak? Saya peminum kopi dari umur 5 tahun. Jadi diajak nenek saya itu, saya termasuk yang paling senang metik kopi buat beliau.
bahkan makan kopinya, makan biji. Jadi Umur 5 tahun umur makan 5 biji tahun. kopi? Bukan, makan kulit buah kopi. Jadi nenek saya bilang kamu bisa jadi luwak loh kalau terusan kayak gitu ya. Jadi dari kecil memang sudah itu ikut nyangrai sama nenek saya, kemudian ikut membuat jadi bubuk, kemudian minum kopi. Jadi nggak ada pengaruh tuh dari umur 5 tahun minum kopi, minum aja, tidur aja, nggak ada masalah gitu. Kemudian bekerja menjadi pegawai, tiap hari minum kopi, cuma tidak bisa memberikan penghargaan terhadap kopi. Kopi hanya sebagai kafein, ya gitu ya. 2010 saya ngambil pensiun dini dari dunia perbankan, kemudian 2 tahun saya sabbatical leave, nggak ngapa-ngapain. 2012 membantu salah satu lembaga nirlaba terbesar dunia, NGO, non-government itu, untuk memberikan pendanaan terhadap ekonomi mikro, termasuk petani. Ketemu lagi sama petani, tapi petani coklat. Petani coklat di berbagai wilayah di Indonesia. Kemudian kita berusaha membuat pendanaan yang pas buat mereka. Di situ saya sadar bahwa petani coklat itu agak susah untuk dibantu, ya. Kenapa? Karena mereka nggak bisa membuat produk jadi. Mereka menjadi produk antar aja paling tinggi yaitu. Karena untuk menjadi produk jadi coklat yang kita makan, petani kakao itu perlu teknologi tinggi dan investasi yang besar itu. Di sebelahnya coklat ada kopi, jasanya kayak gitu. Dan saya lihat bahwa petani kopi yang tahu sedikit memperbaiki mutunya, atau apalagi bisa membuat minuman kopi sendiri dari kebunnya dia, seperti saya lakukan dengan nenek saya, itu penghasilan mereka akan nambah lumayan. Jadi saya penasaran, ini kenapa kok begini sih kayak gitu. Itu saya kemudian ngambil semua sertifikasi, semua pengetahuan yang terkait dengan kopi, mulai dari budidaya, pengolahan, pembuatan kopi, dan yang tertinggi adalah menjadi juru icip kopi. Gitu. Dan saya selama 25 tahun itu bergelut di bidang keuangan yang bikin financial modeling. Sekarang menemukan kasihkan yang sama dengan mencicipi kopi dan kemudian berusaha membuat paduan dari kopi ini dengan kopi itu rasanya jadi seperti apa. Kopi dengan bahan lain rasanya jadi seperti apa. Dan itu lebih menyaksikan dari bikin financial modeling. Karena Lebih langsung menantang ya, Pak? lebih menantang. Dan hasilnya bisa nikmatin. Flynn Natural Air Freshener. Pak Daru, juru icip itu kan biasa dikenal dengan Q grader ya istilahnya ya Pak. Nah kalau Pak Daru sendiri sudah menjadi Q grader itu sejak kapan? Itu 2016. 2016. Jadi Ada pelatihan khususnya, Pak? Ada pelatihan khususnya untuk itu. Dan itu juga mungkin saya jadi teringat kenapa saya bisa memutuskan untuk masuk ke bisnis menjadi seorang juru icip kopi dan bergelut di dunia kopi. Itu ada satu pameran di Kemayoran, ya itu pameran Trade Expo Indonesia. Ada pameran kopi di sana dan itu orang-orang kopi semua, tuh yang senior ada di sana semua. Salah satunya adalah pendirinya Anomali, Irfan Helmi, yang jelasin tentang kopi ke saya. Cuma beliau lagi sibuk gitu. Saya kemudian mau banyak nanya sama siapa ya gitu. Ada anak muda lah ya. Anak muda itu jenggotan, gitu ya, berewokan gitu. Dia fasih banget ngejelasin gitu. Pernah lihat di mana ya? Ternyata beliau adalah pembawa acara di TV tentang Coffee Story di Kompas, gitu. Namanya Adi Taruprajeka. Ternyata dia adalah instruktur untuk Q grader pertama di Indonesia. Tapi dia nggak pernah menyatakan itu. Nah, sama Irfan Anomali saya banyak belajar, bahkan sering ke Anomali. Terus si Irfan yang bilang, Pak Daru bagus nih, coba ikutan itu deh, Q grader ya. Di mana tempatnya Pak Adi? Lu saya kan udah ketemu sama Pak Adi. Okay. Saya mencoba untuk ikut pelatihan di sana. Jadi dan agak surprise karena memang seusia saya pada saat itu tuh termasuk tua masuk ke situ. Jadi kalau ditanyakan apa yang paling menarik selama saya jadi Q grader adalah bagaimana saya menjadi seorang Q grader. Di mana perjuangan selama 1 minggu itu bukan melawan sih, bersama anak-anak yang seusia anak-anak saya. Ya, mereka masih punya kekuatan yang lebih menghadapi afein karena kita mencicip bisa sampai 350 sampel satu hari. Wow. Ya dicicip gitu ya. Jadi biasanya jam 7 jam 8 tuh udah mulai keracunan kafein.
Jadi hari terakhir itu udah sampai itu udah setengah pingsan gitu ngerjain kayak gitu, dan itu rasanya luar biasa begitu dibilang kamu lulus, kamu semua tes yang kamu lalui, jawaban kamu benar. Nah itu hari paling berkesan gitu. Dan yang kedua adalah pertama kali saya mendapati bertemu dengan petani Papua. Saya jelaskan tentang kopi mereka, dan mereka setengah menangis. Bapak, saya tidak tahu bahwa kopi saya segini bagus. Oh ya? Iya, karena biasa orang beli murah. Wow. Maunya murah gitu, tapi tidak pernah bahwa ini segini bagus gitu. Saya suruh minum kopinya. Bapak, ini kopi siapa? Ini kopi kamu yang bawa tadi, kemarin saya roasting, saya sajikan ke kamu. Jadi itu yang bagi saya tuh tidak tergantikan lah. Bagaimana melihat dengan apa yang saya miliki, dengan ilmu yang diberikan Tuhan itu, saya bisa membuat orang bahagia. Dari petaninya, dari yang minum kopi gitu. Jadi pada bilang juga, Daru, kalau kamu bikin kopi kok rasanya beda ya gitu. Ya, kopi yang dibikin dengan hati sama dibikin dengan kewajiban beda. Saya bilang rasanya. Pak, kan dari peserta pelatihan itu maksimum ada berapa orang ya Pak biasanya? Satu batch itu Satu dulu batch 12 orang. Tapi sekarang paling banyak tuh 6 ya. 6. Karena ada COVID ini gitu ya. Itu ada yang nggak lulus Pak? Banyak yang nggak lulus. Tapi kita boleh ngulang? Boleh, cuma 2 kali. Nah kalau misalkan nggak ya ikut ini lagi. Ada beberapa subjek yang bisa diulang, ada beberapa yang begitu itu gagal ya nggak bisa. Jadi kita kalau udah gagal gitu, kita udah nggak sama sekali nggak bisa jadi Q grader gitu? Itu salah satu petunjuk bahwa sebenarnya kita tidak cocok untuk profesi tersebut. Oh. Gitu ya. Jadi ada beberapa, misalnya memiliki sinus. Ya, sinus itu kalau dia nggak peka, waktu dia cium aromanya kopi, dia kurang peka. Jadi dia tidak bisa tahu kayak gitu. Itu memang udah bawaan gitu loh. Sementara kalau istri saya dengan tenangnya bilang, hidung kamu kayak anjing pelacak. Lebih panjang dari pelacak. Jadi istri saya yang ngomong kayak gitu. Karena misalkan saya datang kayak gitu, saya bisa ngomong, ini pakai parfum ini nih kayak gini nih, atau apa nih orang apa gitu. Rempah, saya ngerasain rempah dari baunya aja saya tahu ini. Emang saya suka dari dulu seperti itu. Oh, berarti saya salah satu yang tidak lulus Pak kalau gitu. Karena hidung gitu. saya tidak sesensitif itu. Kayak misalnya sekarang masalah COVID ya, itu banyak teman-teman yang tadinya bisa merasakan kopi itu baliknya lama kalau udah kena COVID. Jadi memang nggak semua lah. Jadi memang belum tentu itu pas buat ini itu. Pak Daru, saya juga pengen tahu karena saya orang awam tentang kopi. Tapi sering baca, sering lihat ada orang tuh yang disebut Q grader, R grader. Itu bedanya apa sih Pak? Beda huruf. Kalau Q itu menyatakan dia adalah seorang Arabica, ya, seorang yang bisa mencicipi kopi-kopi Arabica. Dia mumpuni untuk menilai Arabica, ya. Kalau R grader adalah Robusta. Nah, Robusta itu jauh lebih susah dari Arabica, karena dia ada komponen asinnya, ada komponen tingkat kepahitan terhadap kemanisannya gitu. Jadi beberapa orang dari Q grader itu bisa menjadi R grader, ya. Cuma tidak semua, tidak otomatis. Jadi kalau misalkan gitu ya, makanya itu walaupun saya juga menyenangi Robusta Indonesia gitu, saya masih belum sempat ngambil, tapi saya akan ngambil. Untuk Bapak sendiri pengen ngambil R grader. Nah itu kan kalau tadi Q grader itu latihannya bisa berkisar 1 minggu. Kalau untuk R grader, mengingat tadi Bapak bilang lebih sulit, apakah pelatihannya lebih lama? Mereka punya sensori yang lebih daya pencecap yang lebih hebat dari kita. Oh. Dari banyak orang biasa, dan itu juga ada latihannya khususnya. Moralnya sama sih 1 minggu, dan itu juga 3 tahun harus diperpanjang. Oh, sertifikasi harus diperpanjang ya? Saya pikir 1 kali ngambil itu untuk seumur hidup. Nah itu dia, kebanyakan berpikiran seperti itu, sehingga pada setiap 3 tahun kita akan mendapatkan kopi-kopi jenis baru dari seluruh dunia. Oh. Jadi kita nambahin vocabulary ya. Sebetulnya gitu. Jadi kayak kalau kita tiap hari makan yang itu aja kan kita jadi hafal ya. Nah kalau kita dapat sesuatu yang baru, nah kita bisa compare apa yang bisa kita itu. Jadi mungkin nggak Pak, kan karena ada perpanjangan kayak SIM ya per 3 tahun, itu sertifikat itu bisa hilang dari kita? Bisa. Jadi bisa, dianggap tidak lulus lagi gitu? Contohnya di Indonesia itu yang ikut
sertifikasi ini sekitar 500-an ya. Cuma yang aktif yang tiap 3 tahun yang terperpanjang itu sekitar 102. Di seluruh dunia itu sekitar ada 7.000 orang. Jadi itu. Sementara kalau Robusta grader di Indonesia itu puluhan, di bawah 20 malah. Sedikit banget. Sedikit banget karena memang susah. Nah, dan juga baru tahun ini kita punya instruktur Robusta. Gitu. Sebelumnya kita harus memanggil orang dari luar. Gitu. Jadi ya makanya juga kemarin Desember kemarin ada kesempatan untuk art grader, saya mau ngambil apa, tapi antara tugas ke luar negeri, ya biasa keluar negeri dulu deh, atau juga instrukturnya juga ada di Indonesia, jadi lebih kemungkinan masih ada lagi tahun ini. Saya akan ngambil itu. Pak, kalau seandainya Shoutcasian itu pengen menjadi juru icip seperti Bapak, step by step yang harus dilakukan seperti apa? Nomor 1, jangan minum kopi pakai gula. Harus membiasakan itu dulu. Kemudian berusaha untuk merubah kopi-kopinya yang di ini, jadi mesti tahu kopinya dari mana. Kemudian berusaha memahami kekasan masing-masing, ya kayak gitu ya. Sebenarnya saya mendapatkan tips dari guru saya Pak Adi Taruprajeka itu yang di 5758 Bandung, bahwa lebih bagus menerima orang yang bukan dari kalangan kopi. Karena dengan itu dia akan lebih gampang belajar tentang istilah-istilah kopi ketimbang mereka praktisi kopi yang sudah mendapatkan ilmu yang belum standar secara internasional. Contohnya adalah lebih gampang ngajarin anak berenang daripada yang sudah biasa berenang di pinggir kali. Gayanya gaya pinggir kali gitu. Kalau anak yang belum pernah belajar sama sekali, dia bisa tahu kapan dia ngambil napasnya segala macam. Dan ini juga yang bilang bahwa kenapa juru icip kopi itu harus distandarisasi, sama seperti dan juga misalkan barista, kenapa dia mesti belajar? Karena sama juga, analogi saya adalah orang yang pinggir di kali bisa berenang nggak bisa gitu. Apakah indah? Enggak. Apakah itu bisa dipertandingkan? Enggak, gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngikuti standar internasional itu, kita nanti bisa ikut kejuaraan internasional. Kemudian kita juga tahu bahwa itu adalah cara yang terbaik menurut ilmu yang ada pada saat ini untuk menikmati kopi atau menilai kopi gitu. Jadi bukan ini istilahnya enak nggak enak lagi atau apa seperti apa gitu. Flynn Natural Air Freshener. Tapi memang harus sudah mengikuti standar internasional itu tadi ya Pak? Iya. Jadi saya nggak setuju kalau ada yang bilang kita bikin standar Indonesia. Sama juga kayak kita nggak bisa di atletik kita nggak bisa lari gitu, kita bikin lomba balap karung. Karena itu adalah kekuatan kita. Tapi siapa yang mau ikut balap karung? Kan gitu. Tapi kan kalau internasional adalah atletik lari. Nah, dengan Bapak punya title sebagai Q grader gitu, Bapak tuh sebenarnya punya izin untuk ngasih pelatihan nggak sih Pak? Jadinya kayak gitu? Oh, bukan izin. Bukan apa diperbolehkan gitu maksud saya? Bukan diperbolehkan, tapi saya punya semacam legitimasi. Oke. Bahwa yang saya sampaikan itu ada dasarnya. Ya, jadi itu ya. Jadi dengan standar itu. Apakah nanti mereka karena mendapat pelatihan dari saya kemudian mereka berhak menyandang gelar tertentu, itu harus ada sebagai sertifikasi. Ya, untuk internasional Q grader itu adalah Coffee Quality Institute (CQI) itu di Portland yang ngeluarin nanti kayak itu. Walaupun dilakukan di Indonesia, tapi standarnya adalah standar di sana. Dan itu nama saya tercantum di sana. Jadi kalau nanti teman-teman mungkin banyak yang memiliki kemampuan yang sama tapi belum pernah ngambil sertifikasi, ya tinggal ngambil sertifikasi. Tapi kalau mau tahu mengambil sertifikasi gimana caranya sih, ya bisa. Saya bisa ngasih pelatihan di sana. Seperti kayak bikin kopi, kayak gitu ya. Tapi kalau nanti mau menjadi seorang barista profesional, kemudian perlu sertifikat, dia mesti mengikuti ujian sertifikasi. Tapi untuk pelatihan dasarnya Bapak biasa memberikan itu gitu? Ya, jadi saya senang berbagi. Nah, biasanya itu Bapak yang datang atau mereka yang datang ke tempat Bapak kerja? Tergantung di sini karena tempatnya kecil, biasanya lebih private ya, gitu ya. Cuma kalau misalkan ada kafe yang mau baru buka dan dia minta tolong untuk pengelolaan secara menyeluruh, biasanya saya lebih suka memberikan pelatihan baristanya di tempat, karena dia akan menggunakan alat-alat yang dia pakai, gitu ya. Kalau di sini saya pakai alat-alat yang termasuk yang paling bagus yang bisa saya beli, ya. Bukan yang paling mahal, tapi paling bagus yang bisa saya beli. Sementara di tempat dia bekerja itu mungkin ada perbedaan alat.
Jadi di sini bisa, di sana kok nggak bisa. Ini baru tadi pagi ada yang komplain. Ada kejadian gitu? Ada kejadian kayak gitu. Wah, ini kok grinder saya mahal, kenapa kayak gini gitu. Ternyata masalahnya bukan di grindernya, tapi di mesin kopinya. Mesin kopinya itu mesti pakai ukuran kopi itu 20 gram. Dia ngisi cuma 18 gram karena kebanyakan kopi adalah mesin kopi cuma pakai 18 gram. Kebanyakan 18 gram. Jadi cuma 18, sementara tempat kopi harus 20 gram. Nah, jadi bagi yang mau buka usaha kopi itu tidak segampang, tidak rumit, tapi harus ada detail yang harus diketahui. Jadi katanya kan pengalaman adalah guru terbaik ya. Tapi lebih baik dari pengalaman apa? Pendidikan. Pengalamannya. Pengalamannya dia. Iya, jadi jangan kita yang ngalamin gitu. Mahal Jo. Jadi dia mahal banget selama berbulan-bulan kopinya nggak enak. Kenapa? Hanya dia nggak ngerti bahwa kopinya dia harus 20 gram. Oh. Kan ada pengalaman orang lain, begitu saya datang saya lihat gitu, ini kenapa begini kayak gitu, bukan dari grinder kan dia bilang salah nih, kenapa kok ngocor terus, kopinya terlalu sedikit, gimana kamu mau ini, gimana mau enak kalau nggak pas resepnya. Oh, jadi Bapak juga mempelajari alat-alat kopi itu juga? Harus, karena nanti kan saya juga gini, 60% itu adalah dari bibit kopinya. 60%. Jadi udah takdir, itu adalah di Arabica Robusta, nggak bisa tuh dijadiin satu Arabica Robusta kayak gitu. Udah takdirnya dia laki perempuan itu takdir. Ya. Robusta atau Arabica itu takdir ya kayak gitu ya. Nah, kemudian pendidikannya gimana? Nah, itu adalah yang dilakukan oleh si petani. Nah, itu yang sampai 60% tuh, sampai dia bagus, ini nggak ada cacat, nggak busuk, nggak ada segala macam, itu 60% ya. 30%-nya lagi adalah di pengolahan. Ya, termasuk gimana dia dikeringkan segala macam, termasuk dia roasting. Itu 30%. 10%-nya lagi baru bagaimana dia menyajikannya. Iya kan, soalnya tiap merek kadang-kadang kan lain-lain. Jadi Bapak itu pelajari itu juga ya? Iya, dan itu memang kayak misalkan saya mau masuk pasar di luar negeri, itu saya minta kopi yang paling laku di sana, rasanya bagaimana, saya replikasi dengan kopi dari Indonesia. Itu yang mirip-mirip. Jadi Bapak sebenarnya lebih nyaman disebut sebagai konsultan atau Q-grader, juri icip? Konsultan berdasarkan ini, jadi saya nggak memberikan bahwa kopi kamu tuh enak atau nggak enak, tapi kopi kamu tuh bagus atau enggak. Apa kopi kamu itu sesuai dengan selera orang atau enggak? Karena susah loh dapat selera orang ya gitu ya. Karena demografik juga beda. Misalkan sekolah kafe yang dekatan sekolah sama kafe yang di perkantoran itu harus beda rasanya. Karena klientel beda. Kalau di kantoran lebih serius, rasanya lebih berat ya gimana kayak gitu. Nah, kadang-kadang tuh orang nganggap sama. Oh, saya mau niru itu Starbucks, dia bikin Starbucks juga. Tapi tempatnya di mana di tempat orang-orang yang menyenangi kopi yang lebih asam. Gitu kan, jadi harus tahu, jadi kita lihat itu. Dan juri icip kopi ini saya gunakan banget untuk menilai kemungkinan gagal atau berhasilnya penjualan kopi di daerah tertentu. Nah, Bapak kan juru icip kopi. Iya. Tapi ada beda tipis nih sama juri kopi. Nah, itu tugasnya Bapak apa? Bapak juga jadi juri? Saya berkesempatan menjadi juri, ya. Cuma yang menjadi juri itu memiliki hati yang luar biasa dan pengorbanan yang luar biasa juga, ya. Jadi mereka tuh harus selalu ada jam terbangnya juga lah untuk menjadi juri, ya gitu ya. Dan kadang pilihan antara menjadi juri atau mengerjakan pekerjaan lain bagi saya kadang lebih berat ke pekerjaan yang lain ya. Jadi menjadi juri itu adalah dia harus memiliki latar belakang pendidikan dan juga pengalaman yang cukup untuk itu ya gitu. Jadi nggak sembarang orang bisa menjadi juri. Jadi saya juga melihat kualitas juri Indonesia itu meningkat pesat karena kita jadi negara yang mengikuti lelang internasional pertama Cup of Excellence tahun 2020 kemarin, baru di ini 2021 itu ada yang malah jadi juri nasional itu semuanya cewek. Jadi hebat, itu hebat tuh, saya salut sama mereka itu, yang itu ada 5 atau 6 orang yang itu. Jadi untuk menjadi kesana ya setengah dewa lah, susahnya kayak gitu. Ya, Bapak udah setengahnya dewa, tinggal nambah setengah lagi ya, Pak. Gitu. Nah,
In Shoutcast kan kali ini berkesempatan berkunjung ke tempat kerja juru icip kopi Indonesia. Jadi saya juga pengen tahu. Jadi Pak Daru di tempat kerja tuh Pak Daru ngapain? Utamanya adalah saya menerima sampel-sampel dari para petani, dari direct trade ya. Petani-petani tersebut setiap minggu ada aja yang kirim ke saya, kemudian dia minta masukan, Pak Daru, tolong dong dinilai kopi saya. Saya bukan cuma menilai, tapi saya memberikan feedback. Ya, jadi kopi yang datang, kemudian saya lihat bentuk fisiknya. Kalau fisiknya bagus, kemudian saya roasting. Jadi mesin-mesin besar ini nih, ada ya mesin ini saya juga roastingnya, pengen tahu jadi nih ya Pak itu. mesinnya. Jadi ada yang 100 gram, ada yang 1 kilo, ada yang 6 kilo ya. Oh beda-beda ya? Beda-beda. Ya. Setelah saya roasting, kemudian saya icip, saya kasih feedback. Ini kamu kurang pupuk. Ini tanaman kamu terlalu panjang rantingnya. Ketahuan dari itu, dari bentuk fisik, dari rasa. Ini tanaman kamu pohon pelindungnya sudah terlalu rimbun. Ya Allah, bisa tahu. Ya, kemudian dan itu bikin terkejut. Ya Pak, saya dengar cerita Bapak aja surprise gitu. Jadi mereka sering kirim foto, kemudian bener Pak kayak gini gitu. Kemudian saya bilang penjemuran kamu salah, penyimpanan kamu salah. Ya, ini bisa lebih sering lagi di apa. Jadi saya kasih feedback juga bagaimana itu. Biasanya mereka melakukan perbaikan. Kalau nggak sempat dipanen tersebut, biasanya panen berikutnya mereka kirim lagi ke saya. Kopi-kopi yang sudah bagus itu akan saya tawarkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kayak itu. Jadi saya bisa bilang bahwa di sini lebih ke arah workshop ya itu. Nah, untuk produksi saya pakai mesin yang 6 kilo. Itu ada beberapa kafe yang menjadi langganan saya. Saya kopi-kopi yang sudah saya teliti dan saya bilang itu bagus, saya tawarkan ke mereka, kalau cocok mereka beli dari saya. Oh gitu. Jadi, Nah kalau saya nih Pak, misalnya saya bawa biji kopi mentah, terus saya datang ke tempat Bapak, mau ngerosting di sini boleh? Boleh, mau ngerosting sendiri juga boleh. Bapak kita ajarin. Ajarin? Ada, Wah senang. gitu. Ya udah saya cari kopi Pak. jadi mau yang kapasitas yang 100 gram bisa, 1 kilo bisa, 6 kilo juga bisa. Jadi bisa. Jadi memang fun. Jadi banyak banget dari Sabtu Minggu untuk keluarga. Bapak, ibu sama anak-anaknya gitu, mereka baru dinas dari mana bawa kopi ke sini. Bapaknya belajar roasting gitu. Ibunya ngeliatin, videoin. Sering kejadian di sini. Oh jadi Bapak weekend juga buka ini? Buka Sabtu Minggu. Oh saya pikir tuh weekdays aja, office hour. Enggak. Kita gitu. Sabtu Minggu itu malah biasanya saya lebih sering di sini karena itu adalah saat saya untuk ngulik ya, ngulik roasting profile, ngulik rasa, bikin blend, itu biasanya hari Sabtu Minggu. Gitu. Nah kalau seandainya petani minta saran ke Bapak, itu mereka bayar atau enggak? Kepo kan? Ya, jadi tergantung ininya juga ya. Kalau mereka minta sertifikat yang diakui secara internasional, jadi ada sama saya, ada tanggung jawab pribadi saya. Gitu. Biasanya saya minta bayaran. Tapi kalau itu hanya untuk mereka feedbacknya mereka dan tidak dipakai untuk menjadi dasar menawarkan barang, saya kasih free. Oh gitu. Itu yang jadi lebih. Jadi dengan gitu saya lebih banyak sahabat. Dari Aceh sampai Papua saya punya sahabat-sahabat. Ada Pak? Banyak. Wow. Jadi petani-petani itu yang saya kasih masukan. Kemudian jadi istilahnya garansi lah, kalau saya ke daerah manapun, kalau saya nggak mau nginep di hotel, udah ada yang nampung saya gitu. Hemat uang hotel. Sama kayak jalan-jalan ke luar negeri. Saya jarang nginep di hotel. Kebanyakan saya nginep di Wisma Negara. Karena memang dari tugas negara. Dan memang tugas negara ya, jadi memang difasilitasi dan mereka. Iya. Pak, jadi kalau Bapak itu banyakan berkunjung langsung ke daerah untuk meneliti kopinya mereka, atau banyakan justru mereka yang kirim ke sini? Waktu yang jadi ini ya, jadi biasanya saya cuma datang ke satu wilayah tuh 1 atau 2 kali, ya. Kemudian dari mulut ke mulut berita Pak Daru bisa ini, dan itu mereka akan kirim ke saya, gitu ya itu ya. Jadi saya mesti bagi waktu antara waktu saya di dalam negeri dan di luar negeri, karena dari 2016 saya ikut bantu promosi kopi Indonesia ke luar negeri. Jadi ya baru pas COVID aja ya, nggak kemana-mana gitu. Tapi ya kalau itu dengan mereka kirim ke kopi ke saya, itu waktu saya lebih fleksibel ketimbang saya harus ke daerah tertentu. Karena saya ke daerah tertentu biasanya berhubungan dengan pelatihan. Kalau mereka Pak nih, saya jujur ya, mata saya jelalatan di tempat kerjanya Pak Daru. Menarik banget, benar menarik. Yang paling menarik ya, Shoutcastian ya, buat saya nih, ini Pak Daru tuh punya apa disebutnya ya,
Bukan Silsilah flyer, kopi. bukan iya tapi bukan flyer, maksudnya kayak banner dan itu family tree coffee gitu loh. Pak, sebagai Q grader Bapak mempelajari semua kopi itu, Pak? Ini menarik untuk bagi saya mengagumi ciptaan Tuhan yang ada di Indonesia. Ah. Jadi kopi bukan berasal dari Indonesia. Jadi Bu- kopi bukan asli. Aslinya dari mana? Ethiopia. Sebenarnya Ethiopia. Ethiopia dan Afrika ya gitu. Tapi kopi menemukan rumahnya di Indonesia. Oh. Dan yang bikin saya takjub bahwa kemanapun saya setiap saat itu ada aja penemuan baru kopi jenis ini di Indonesia. Jadi hampir saya bilang bahwa di dunia ini yang punya kopi selengkap Indonesia tuh nggak ada loh. Masa, Pak? Nggak ada. Jadi hampir semua yang di family tree ini di Indonesia ada? Ada di Indonesia. Boleh 90%? Enggak, belum nyampe. Saya kira mendekati 90% gitu ya di sini. Karena apa? Indonesia punya dua pusat penelitian kopi. Dari zaman Belanda sudah ada penelitian kopi. Sebetulnya Dari zaman Belanda. Kemudian Indonesia punya yang menjadi rujukan internasional itu di Jember. Dan tahun 75 kita Timur Timur bergabung dengan kita tuh ada penelitian kopi Portugis di Timur Timur. Jadi semua jenis kopi itu ada di Indonesia. ada. Iya, hampir semua. Jadi saya bilang kayak Wow. gitu, saya mesti verifikasi karena harus ada datanya ya. Tapi Iya, kemanapun ya jenis kopi aneh-aneh itu ada aja kayak gitu. Dari sini, Pak, saya juga jadi kepo nih, Pak. Dari pengalaman Bapak ya, ini jadi mungkin terkesannya subjektif ya gitu. Kopi paling aneh yang pernah Bapak rasakan? Yang nggak rasa kayak yang rasanya kayak kopi ada. Nggak kayak kopi, Ah. lebih kayak apa? Kayak teh. Ada. Jadi itu ini teh kopi. Nah, bingung kan orang ngomong. Ini teh kopi gitu, tapi sebenarnya adalah kopi gitu. Ini teh kopi. Iya. Ini teh. Jadi rasanya kalau saya sebut merek ya, merek kayak teh tongci. Jadi Pak sepet kayak gitu. Itu ada gitu. Ada lagi teh yang rasanya kopi yang rasanya nano. Ada manis, asam, gurihnya sedikit. Ketika kita minum Iya, itu itu ada. satu rasa itu Ada rasa kayak gitu. Jadi dan itu yang bikin saya tadi itu ngingetin saya juga bahwa selama 25 tahun saya menjadi banker dan bikin financial modeling. Sekarang sisa umur saya pakai untuk ngulik kopi lebih asik ini ditimbang bikin financial modeling. Gabung-gabungin rasa kopi, mau nggak tahu rasa itu lebih asik ketimbang begini. nyariin jodoh kopi Ya. gitu kan. Wah, ternyata dia bukan juru kopi ya. Sebenarnya dia penghulu kopi. Karena Bikin blend. Jadi pemulu kopi itu kita bilang ada blender ya, masa blender kan. Karena kita juga mesti ngerti dengan tadi mengerti itu. Itu kita juga tahu ini kopi ini turunan siapa sih? Kalau robusta itu berarti dia lebih bold, lebih pahit ya, lebih kafeinnya lebih tinggi. Dia cocoknya dicampur sama siapa? Siapa yang mau minum? Jadi saya juga tahu itu. Saya makannya seperti di dalam setiap kopi yang saya jual itu saya selalu cantumkan varietasnya. Karena dengan varietas tersebut orang punya gambaran. Oh, si Gararutang itu berarti dia punya bold tapi dia juga agak asam ya. Untuk Tipika itu lebih manis. Untuk varietas Bergendal misalnya kayak gitu, itu dia ada notesnya yang lebih ke register. Jadi itu saya harus saya cantumkan gitu. Dan juga ketinggian. Ini ditanam di mana? Yang ditanam di Jawa sama di Sumatera, varietas yang sama rasanya bisa beda. Karena ketinggiannya beda, ininya beda. Karena itu asik banget. Nah, kalau tadi kan saya nanya yang pernah Pak Daru icip ya, yang paling aneh. Tapi ini yang benar-benar permintaan orang yang untuk diracik itu rasa paling aneh yang pernah dilakukan itu. Yang ya mungkin udah jadi memang pelanggannya Pak Daru gitu. Gini, ada yang sukanya kopi yang sudah busuk. Fermented sampai hitam. Tapi itu rasanya kayak betadine. Dia suka. Itu selera orang. Nah, saya kenapa orang-orang pada marah kayak gitu? Terasi aja dimakan kok, ya durian aja dimakan kok, tempoyak aja dimakan. Ya sah dong kalau dia suka kopi yang beda dari yang lain. Jadi saya nggak pernah bilang kopi enak atau tidak enak, tapi bagus atau tidak bagus. Saya bilang kopi yang kamu minum itu tidak bagus tapi enak buat kamu, silakan. ada ya. Ada. Permintaan khusus Ada kayak gitu sekarang ya. juga yang lagi ngetop itu adalah kopi yang dibilang wine process gitu ya. Kalau kaidah standar internasional, wine itu adalah cacat. Karena kopi seharusnya tidak boleh melewati fermentasi tertentu. Sama dia itu diterusin jadi kayak tape. Ya, jadi rasanya memang menyengat sekali gitu. Tapi sebalik lagi, kamu makan durian, kamu makan tepoyak, kamu makan terasi, ya kalau makan minum kopi yang rasanya menyengat, itu hak kamu.
Tapi jangan bilang bahwa orang yang tidak bisa minum white coffee adalah orang yang nggak ngerti kopi. Ya kayak gitu. Jangan judging. Gitu. Jadi makanya saya juga menghindari kopinya enak apa nggak enak. Kalau jawaban saya adalah ini bukan selera saya. Tapi kalau kamu tanya ini kopi bagus atau tidak bagus, saya bisa cerita. Tapi kalau dia nanya ini kopi enak atau nggak enak, kopi paling enak mana? Kalau dikasih kopi, saya ini kemudian gimana kopinya? Bukan selera saya. Gitu. Saya juga punya Instagram. Kalau saya berkunjung ke kafe, kalau saya tidak mengulas sama sekali kopinya, berarti itu bukan selera saya. Oh. Gitu. Pak, jadi itu saya juga jadi penasaran nih Pak, gara-gara selera gitu ya, kan aneh-aneh. Pernah nggak sih Pak, Bapak tuh nge-review gitu, atau misalkan petani yang minta review Bapak, tapi begitu Bapak kasih review, mereka sensi gitu, kayak nggak terima, nggak? Oh, sorry. gitu. Sering gitu. Karena apa? Sebelumnya mereka sudah mendapatkan review yang sangat bagus Oh. dari pihak yang tidak berkompeten. Sebetulnya, Gitu. oke. Jadi ya saya menerima itu. Saya bilang, "Yo, ini kan mungkin juga perbedaan panen. Kemarin lebih bagus dari sekarang." Cuma kalau pada saat ini sampel yang diberikan pada saat ini, penilaian saya adalah seperti ini. Gitu. Sensi banyak. Mungkin sampai meragukan sertifikasi Bapak. Oh, benar itu nggak nih ini, Q-grader gitu, benar? Enaknya saya bebas. Oh, Gitu ya, saya bebas dalam artian bahwa saya tidak merepresentasikan institusi tertentu. Oke. Ya. Jadi kalau saya bilang nggak enak, ya udah, gitu ya. Kalau apalagi kalau yang gratisan, gitu kayak gitu tuh, saya bilang ini adalah tanggung jawab saya untuk ngasih tahu kamu. Tapi hak kamu untuk memakai masukan dari saya tuh enggak. Ya kan, terserah aja mau dipakai itu gitu ya. Dipakai, alhamdulillah saya udah menjalankan profesi saya untuk memberikan masukan tentang apa yang harus dilakukan. Cuma kalau kamu merasa bahwa kamu tahu jalannya sendiri, dan nggak 1, nggak 2, nggak 3, banyak. Jadi bagus. Tapi secara persentase banyakan yang nerima dong ya Pak, suggestion dari Bapak. Iya. Alhamdulillah. Iya. Daripada banyakan yang meragukan, Kalau saya banyak juga yang bilang, berarti saya yang salah. Berarti saya yang salah. serem dong. Jangan saya dukun nih. Ilmunya wangsit. Bukan sampai dipelajari kan gitu kan. Ya saya bersyukurnya itu, berarti ya ibaratnya itu cuma kerikil kecil ya Pak ya, yang nggak setuju, yang atau sensi ya Pak ya. Ya, tapi ya kalau udah sampai tingkatan bahwa yang penting nggak bisa memuaskan semua orang. Jadi udah sampai kesadaran itu, ya udah, benar. tenang aja gitu loh. Betul, saya juga setuju Pak dengan pemahaman itu, bahwa kita hidup juga tidak bisa memuaskan semua pihak. Iya. Betul, setuju Pak. Daripada capek kan. Iya benar. Shortcast-yan, kalian masih penasaran kan menyimak ceritanya Pak Daru? Makanya saksikan episode Pak Daru berikutnya cuma di Shortcast. Flynn Natural Air Freshener.